فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita masih pada pembahasan apa terakhir kemarin, Putra? Tidak hadir kemarin. Dicatat, kalau tidak hadir itu dicatat yang di papan tulis. Mamnu' minas saraf. Baik. Apa makna mamnu' minas saraf? Isim yang tidak bisa ditanwin. Baik. Kalau ditanya kenapa kok isim tidak bisa ditanwin? Padahal hukum asal isim itu apa? Ditanwin. Nah sekarang kok ada isim tidak bisa ditanwin, kenapa Khadir? Karena dia menyerupai fi'il. Nah, menyerupai fi'il, dan fi'il itu hukum asalnya apa? Tidak bisa ditanwin, dan memang dia tidak bisa ditanwin sama sekali. Sampai hari kiamat tidak ada. Nah, fi'il ditanwin. Karena tanwin merupakan alamat isim. Nah, ketika isim menyerupai fi'il, maka dia tidak bisa ditanwin. Keserupaan itu pada sisi apa, Mujahid? Adanya dua illah. Adanya dua illah ini apa saja? Nah, illah yang kembali ke lafadz disebut apa? Illah lafdhiyah. Illah yang kembali ke lafadz namanya illah lafdhiyah. Dan illah yang kembali ke makna namanya apa, Hamzah? Illah maknawiyah. Baik. Sebagaimana pada fi'il juga demikian, sehingga dia tidak bisa menerima tanwin. Sekarang kalau kita mundur dulu ke arah fi'il dulu. Fi'il tidak bisa menerima tanwin karena ada dua illah. Apa itu? Syukran. Apa yang kembali ke lafadz pada fi'il? Karena fi'il itu pecahan dari masdar. Nah, karena fi'il itu mushtaq minal masdar. Kemudian illah yang kedua, yang kembali ke makna, yaitu dikarenakan fi'il itu butuh pada fa'il. Sesuatu yang butuh kepada yang lain menunjukkan apa? Dia itu berpenyakit lemah. Taib ini pada fi'il yang karenanya dia kenapa Yahya? Karena ada dua ilah ini akhirnya fi'il kenapa? Tidak bisa ditanwin. Nah berarti ketika ada isim menyerupai fi'il dari sisi adanya dua ilah ini, maka tidak bisa ditanwin juga. Iya kan, Talha? Taib. Nah sekarang diingat ilah-ilah yang disebutkan oleh para ulama nahwu terkait mamnu' minas sarf. Sekarang illah lafdhiyah. Illah lafdhiyah pada isim ghairu munsharif apa saja, Talha? Ditutup bukunya. Atau yang mudah aja, itu nanti serahkan yang lain. Illah maknawiyah, yang mudah. Illah maknawiyah pada isim ghairu munsharif atau isim al-mamnu' minas sarf. Apa? Diganti yang mudah malah ke situ. Perhatikan. Di sini masih ada bekasnya ini. Illah lafdhiyah, illah maknawiyah. Illah maknawiyah itu ada berapa? Ada berapa Abdullah bin? Dua, apa itu? Alamiyah dan wasfiyah. Baik. Kemudian illah
lafziyah ada berapa, Badri? Nama apa saja? Ta'nits bi ghairi alif, tarkib masjid, ujmah, ziyadah alif wan nun, wazan fi'il, adl. 6. Dari 6 ilah ini yang dia berpasangan dengan alamiah, berapa, Hamzah? Semuanya. Coba sebutkan. Alamiah ma'a ta'nits bi ghairi alif. Terus alamiah ma'a ziyadah alif wan nun. Enggak urut enggak apa-apa. Alamiah ma'al adl. Terus alamiah ma'al wazan fi'il. Alamiah ma'a tarkib masjid. Yang belum, yang ke-6 alamiah ma'a, sudah. Ma'a apa? Satu lagi yang belum apa? Seperti contohnya Ibrahim, Ismail, apa? Ujmah. Taib. Ini 6. Taib. Sekarang untuk wasfiyah. Wasfiyah dari illah maknawiyah, dia bisa berpasangan dengan illah lafziyah yang mana saja, Abdullah Badang? Betul? Illah maknawiyah, dia bisa berpasangan dengan illah lafziyah yang mana? Ada berapa dulu? 3. Masih ada ini bekasnya. Apa? Wasfiyah ma'a ziyadah alif wan nun, wasfiyah ma'al wazan fi'il, wasfiyah ma'al adl. Tayyib, ahsanta. Sekarang tinggal contohnya. Indak ya Raihan, bikin contoh. Tutup kitabnya. Bikin contoh lafziyah berupa alamiah, isim yang mamnu' minas sarf dengan sebab alamiah ma'a ta'nits. Paling mudah. Aisyatu. 5, cepat. Fatimatu. Talhatu. Uqashatu. Muawiyatu. Tayyib. Kemudian nama-nama tempat juga, dan asal nama tempat itu semuanya mamnu' minas sarf, kecuali yang datang dalam bahasa Arab dia ditanwin. Makkah, Madinatu, Makkatu, Madinatu, Jiddatu. Naam. Taib. Apa lagi? Son'a'u. Apa lagi nih? Indonesia, Indonesia tuh, ma'al ujmah juga ini. Ajam, jelas nama ajam. Taib. Sekarang alamiyah ma'a al-ujmah. Hendak ya Ubadah. Contohnya apa? Ismailu, sudah tadi. Yang lain. Ibrahimu, Musa. Terus cepat. Aisyah, Pak Ijo, Pak Inem. Nah, semuanya apa? Alamiah ma'al ujmah. Taib. Alamiah ma'al ujmah. Taib. Karena apa? Orang ajam, nama ajam. Taib.
Dan faedah kemarin dilengkapi, dibetulkan. Semua nama-nama Nabi apa? Asalnya adalah ajam, kecuali siapa kemarin? Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun. 4. Ini 4 yang apa? Yang apa? Arabi. Paham? Dan di sana ada yang ajami tapi di tanwin dikarenakan cuma 3 huruf, yaitu apa? Nuhun, Lutun, Hud Arabi. Nuhun dan Lut. Berarti totalnya berapa? Yang nabi-nabi yang 25 itu? 6 Masad. Muhammadun, Salihun, Syu'aibun, Hudun. Baik. Kemudian ditambah yang ujmah tapi cuma 3 huruf, Lutun dan Nuhun. 6, betul. Sebagian menyebutkan Syithun, Nabi Syith. Tapi akhwan, riwayat tentang penyebutan Nabi Syith ini, penetapan nama tersebut, kita katakan wallahu ta'ala alam. Saya belum mendapati riwayat yang sahih tentang penetapannya. Tapi banyak disebutkan dalam Israiliyat Nabi Syith. Baik. Nah itu untuk 6 penyempurnaan faedah kemarin. Baik. Sekarang saya balik pertanyaannya. Utsmanu. Ini sebab mamnu' min as-sarf apa? Ma'alamiyah ziyadah alif wan nun. Baik. Sekarang kalau jaw'anu, ini sebab mamnu' min as-sarfnya apa? Adnanu. Adnanu aja sudah. Adnanu. Antum kan Adnan. Antum mamnu' min as-sarf enggak? Nah, karena antum berpenyakit, punya 2 penyakit. Apa itu? Menjadikan mikul apa? Mikul tanwin. Apa itu? Harus tahu penyakitnya biar bisa ngobati. Tapi selamanya antum selama pakai adnan tetap tidak akan bisa ditanwin. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Apa sebabnya hamzah itu pada nama Adnanu? Sebabnya apa dia nggak bisa ditanwin? Alamiah plus bukan. Alamiah plus apa? Mujahid? Ziyadah alif wan nun. Baik. Sekarang kita masuk dulu pada pembahasan berikutnya, kawan. Nah, pembahasan al-illatul lati taqumu maqamal illatain. Kemarin diingat bahwasanya alasan isim itu mamnu' min as-sarf. Kenapa? Karena ada 2 illah. Satu kembali ke lafaz, satu kembali ke makna. Tapi juga akhwan, didapati kata-kata dalam bahasa Arab ada yang mamnu' min as-sarf dan ketika dicari ilahnya cuma ada 1.
Cuman ada satu tok. Makanya ulama nahu kemudian mencari jalan keluar. Oh, ilah yang satu ini menduduki kedudukan dua ilah. Itulah yang mau kita bahas, yaitu satu ilah pada isim ma'mum min as-sarf allati taqumu maqamal illatain, yang menduduki kedudukan dua ilah. Paham sampai di sini arahnya Hamzah? Baik. Apa itu? Nah, disebutkan ada dua. Yang pertama sighah muntahal jumu'. Apa namanya putra? Sighah muntahal jumu'. Makanan apa ini putra? Hah? Baik. Sighatu muntahal jumu'. Nah, mudahnya ikhwan, sighah muntahal jumu' adalah sighah jamak dengan salah satu dari dua wazan. Nah, sighah jamak dengan bentuk salah satu dari dua wazan. Wazan yang pertama wazan mafa'ilu, dan yang kedua wazan mafa'ilu. Ada alif. Apa itu sighah muntahal jumu', Hanif? Sighah jamak dengan bentuk salah satu dari dua wazan ini, yaitu apa? Wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Sekarang kenapa dinamakan muntahal jumu'? Karena ini adalah bentuk jamak terakhir. Nah, bentuk jamak terakhir. Maksudnya apa? Karena sudah tidak bisa lagi dijamak. Nah, tidak bisa lagi dijamak dengan bentuk jamak taksir, jamak taksir setelahnya. Ini jadi jamak yang paling puncak. Nah, karena orang Arab ikhwan dalam menjamak ada namanya jam'ul qillah, ada jam'ul kathrah, kemudian yang puncaknya apa? Muntahal jumu'. Nah, itu nanti bentuk-bentuknya insyaallah pada pembahasan berikutnya. Tapi sekarang antum penalarannya, intinya sekarang dipegang Yahya. Sighah muntahal jumu' apa maknanya? Bentuk jamak terakhir. Wazannya ada berapa? Indak ya Raihan? Ada dua, yaitu mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya untuk yang mafa'ilu, contoh untuk mafa'ilu yaitu apa? Masa jidu. Masajidu bentuk jamak dari apa? Hanafi? Masjidun. Bentuk jamak dari masjidun. Masjid-masjid yang banyak jadi apa? Masajidu. Naam. Tidak boleh ditanwin. Kalau mufradnya masjidun. Contoh yang lain, apa misalnya? Dengan wazan mafa'ilu, apa? Madarisu. Bentuk jamak dari madrasatun. Taib. Tugas kalian nanti mencari 5 lagi dengan wazan mafa'ilu, ya. Sekarang yang datang dengan wazan mafa'ilu. Nah, contohnya seperti misalnya mafatihu. Mafatihu. Bentuk jamak dari apa? Miftahun. Apa makna miftahun?
Abdul Hafid? Kunci. Kalau mafatihu, kunci-kunci yang banyak. Contoh yang lain misalnya apa? Syukran. Baik, ahsanta. Maqadiru. Maqadiru jamak dari miqdarun. Nah, dari sini antum bisa apa? Antum bisa bikin apa? Bikin sedikit kaidah, kawan. Pada wazan mafa'ilu tanpa alif, ketika di sini tidak ada apa? Tanpa ya, fa'ilu. Maka ketika pada bentuk mufradnya tidak ada alif. Paham? Tapi yang masuk pada wazan mafa'ilu dengan tambahan ya, maka antum perhatikan di sini ada apa? Alif. Miftahun, mafatihu. Miqdarun, jadi apa? Maqadir. Kemudian indilun. Indil. Apa makna kindil? Bukan kendil. Kendil bahasa Jawa. Indil. Di sini ada juga tambah apa? Ada ya. Naam. Kindilun. Di sini ada apa? Ada huruf ya, ya kan? Mad. Miqdarun, mad. Miftahun juga mad. Di sini kindilun berarti dengan huruf ya, madnya. Jamaknya apa? Pakai kaidah ini, yaitu apa? Qona dilu. Apa badri makna kindil? Hah? Cari. Nah, sekarang yang wawu, kawan. Yang tambahannya wawu. Usfurun. Apa makna usfur? Ali antum Abu siapa? Hah? Abul Fatih. Baik, ya Abu Fatih. Usfurun, burung, ya kan? Burung usfur. Usfur burung. Maka apa bentuk jamaknya? Berarti pakai wazan ini karena ada huruf matnya, ya kan? Usfur ada wawunya di sini. Berarti asafiru. Baik. Ini sighah muntahal jum. Dia mamnu min as-sarf. Dia satu illah tapi menduduki dua illah. Antum mau tahu enggak kenapa kok satu illah menduduki dua illah? Nah, penalarannya bagaimana? Penalarannya akhwat, karena pada sighah muntahal jum ini sudah lengkap, ada yang kembali ke makna, ada yang kembali ke lafaz. Yang kembali ke makna mereka mengatakan karena ini makna jamak yang puncaknya. Nah, adapun yang kembali ke lafaz dikarenakan bentuk jamak ini tidak didapati digunakan untuk selainnya. Itu diingat-ingat. Tapi kalau penalaran yang terakhir ini belum masuk, tidak apa-apa. Masuk belum? Syukran. Kenapa kok sighah muntahal jumuk satu ilah menduduki dua ilah? Karena di situ sudah apa terkandung ilah yang kembali ke lafaz dan ilah yang kembali ke makna. Paham? Ilah yang kembali ke lafaz apa tadi Badri? Ilah yang kembali ke lafaz karena sighah ini datang dalam bentuk wazan yang tidak dipakai kecuali untuk sighah itu tok. Paham? Ini ke lafaz. Wazannya mafa'il dan mafa'il. Adapun yang kembali ke makna, alasannya apa? Karena bentuk ini merupakan nama jamak yang terakhir yang tidak bisa dijamakkan lagi. Paham? Dah, itu saja penalarannya. Sekarang yang kedua,
at-ta'nits bil alif. At-ta'nits bil alif. Ini terbagi menjadi dua, yaitu alif bil alif al-maksurah, dan yang kedua bil alif al-mamdudah. Paham? Bil alif al-maksurah contohnya seperti apa? Seperti apa? Isim mamnu' minas sarf yang ilahnya alif maksurah akhirnya. Seperti apa? Laila itu masuk apa? Alamiah. Ta'nits labas. Laila di sini masukkan. Apa? Apa lagi? Isim yang akhirnya alif maksurah. Salwa. Qas. Nah. Baik. Kemudian yang alif mamdudah seperti misalnya apa? Al-qiya'u. Al-qiya'u maknanya apa? Orang-orang yang pandai. Terus agniya. Aghniya'u. Nah. Baik. Tapi syarat ya akhwan untuk yang alif mamdudah yang bisa mamnu' minas sarf, bisyarat di sini syaratnya antaqa'a ba'da salasati ahrufin fasa'idan. Harus jatuh alif mamdudah itu setelah apa? Setelah 3 huruf atau lebih. Makanya kalau jatuhnya setelah 2 huruf ta, maka dia tetap ditanwin. Contohnya samaun. Samaun sebelum alif berapa? Cuman 2 huruf. Demikian pula nidaun. Nidaun. Ini ditanwin. Baik. Kenapa? Karena sebelum alif syaratnya apa? 3 huruf atau lebih. Adapun kalau kurang dari 3 huruf maka dia ditanwin. Kemudian syarat yang kedua, antakuna zaidatan. Kalau dia asli, maka dia ditanwin, atau perubahan dari asli maka dia juga ditanwin. Baik.
Seperti pada samaun tadi asalnya dari samawun. Naam. Maka dia juga ditanwin. Baik. Cuman ini tambahan untuk pembahasan syarat. Jika masih kebingungan tidak mengapa. Tapi contoh-contoh ini sementara yang antum harus hafal. Jadi illah satu yang menduduki dua illah ini ada dua. Sighah muntahal jumu' dengan wazannya mafa'il dan mafa'il. Yang kedua ta'nits bil alif. Ta'nits bil alif itu ada dua, bil alif maksurah dan bil alif mamdudah. Nah, maksudnya mamdudah ini loh. Dia dibaca panjang. Azkiya'u. Maksurah kan cuman apa? Pendek. Taib. Nah, coba lihat kitabnya yang di Abdul Hafid. Nah, untuk contoh yang alif maksurah, ikhwan, kita lebih syur seperti apa? Jarha, salwa, jarha, untuk keluar dari alamiah. Biar tidak membingungkan dengan nanti alamiah. Jarha. Jarha itu apa? Jamak dari apa? Majruh, yaitu orang-orang yang terluka. Tayyib. Kemudian hubla. Jarha hubla. Untuk yang biasa dinamakan seperti tadi Laila, Salwa juga kadang dijadikan nama, ya kan? Hubla enggak dikasih nama. Nah, taib. Tapi merupakan apa sifat? Yaitu wanita yang hamil. Wanita-wanita yang hamil itu hubla. Hubla, Jarha, Salwa, Laila. Ini semuanya apa? Nam alif maksurah. Kemudian yang mamdudah, adqiya, agniya, ulama, bayadha, sahra. Taib. Sekarang kalau asma, saya tanya, asma, pastikan. Sekarang asma, dia mamnu minas saraf atau tidak? Hamzah? Hah? Tidak. Berarti kita pantun bacanya apa? Asmaun. Kenapa asmaun? Karena hah? Ini 1, 2, 3. Asmaun. Kenapa? Dalam ayat apa? Asmaun. Ya kan? Dengan tanwin, ya kan? Berarti dia munsharif. Kenapa? Hah? Karena kalian memilih yang munsharif, kenapa sekarang alasannya? Padahal di situ ada alif. Kenapa, Badri? Karena
alifnya bukan zaidah. Lalu bagaimana aslinya? Hah? Dari apa? Sejarahnya harus tahu. Tanda tanya. Antum biar tidak tanda tanya milih mamnu' munasarif atau munsharif? Munsharif tetap. Kalau saya mending mamnu' munasarif. Dijadikan nama perempuan jadinya apa? Asma'u. Mamnu' munasarif. Jadi ini bisa. Nah, jadikan mamnu' munasarif kalau dijadikan apa? Jadikan nama perempuan jadinya apa? Asma, masuknya kategori alamiah ma'a ta'nits, ya kan? Cuman kalau dia bukan nama memang dia munsharif. Cuman pertanyaannya sekarang kenapa di sini ada alif kok dia munsharif? PR, ya, cari untuk besok. Baik, barakallahu fikum. Dan terkadang ikhwan, satu kata itu sebabnya lebih dari dua. Nah, seperti misalnya Sulaiman. Ini antum kalau ditanya mamnu' munasarif enggak? Mamnu' munasarif sebabnya apa? Pertama, pasangan pertama apa? Alamiyah ma'ah ujmah. Yang kedua, alamiyah ma'ah ziyadah alif wan nun. Paham? Baik. Itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi PR kalian mencari wazan mafa'il 5, mafa'il 5. Kemudian mencari alasan asma'un kok dia ditanwin tidak mamnu' minas sharaf padahal di situ ada mamdudahnya. Baik, naktahi bihadza walhamdulillahirabbil